Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal riset saya yang berjudul Identifikasi Pemanfaatan Kulit Buah Mangga Mangifera indica untuk pemurnian minyak jelantah. Selama pengerjaan proposal riset saya dibantu oleh dua pembimbing saya. Pembimbing satu yaitu Abiandri Barul Alam, SIMM. Yang kedua, pembimbing dua yaitu Pak Reza Fahlevi, VSS. Di struktur pembahasan terdapat 8 poin. Poin pertama itu latar belakang masalah, yang kedua itu identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima batasan masalah, yang keenam manfaat penelitian, yang ketujuh hipotesis penelitian, yang kedelapan prosedur penelitian. Latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui, minyak goreng merupakan salah satu bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Minyak goreng merupakan bahan pangan dengan tingkat konsumsi tertinggi. Salah satu bahan pangan dengan tingkat konsumsi tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai lebih dari 2,5 juta ton per tahunnya. Nah, namun dengan tingkat konsumsi yang begitu tinggi, tidak didukung oleh harga yang terjangkau bagi para keluarga serta pedagang. Hal inilah yang membuat mereka menggunakan minyak goreng berulang-ulang kali, dan dampak dari hal tersebut itu menurut Ausen, minyak goreng yang digunakan untuk proses penggorengan akan mengalami 4 perubahan besar yang terjadi, yaitu perubahan warna, oksidasi, polimerisasi, dan hidrolisis. Untuk meminimalisir masalah tersebut, maka peneliti ingin memurnikan minyak goreng jelantah tersebut. Identifikasi masalah terdapat 4 poin. Yang pertama itu banyaknya masyarakat serta pedagang yang menggunakan minyak goreng bekas berulang-ulang kali. Yang kedua, pengaruh minyak goreng bekas yang dimurnikan dengan kulit buah mangga terhadap kesehatan tubuh. Yang ketiga, peneliti mengembangkan sebuah produk pangan, yaitu minyak goreng yang dimurnikan dengan bahan alami, yaitu kulit buah mangga. Yang keempat, minyak goreng bekas mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik yang dapat menimbulkan kanker. Batasan masalah terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu subjek dari penelitian ini adalah pemanfaatan kulit buah mangga Mangifera indica untuk pemurnian minyak goreng bekas. Yang kedua, objek dari penelitian ini adalah aktivitas ekstrak kulit buah mangga Mangifera indica terhadap pemurnian minyak goreng jelantah. Yang ketiga, parameter yang diuji di dalam penelitian ini meliputi kadar air dan asam lemak bebas. Rumusan masalah terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu zat apa yang dapat memurnikan minyak goreng bekas, dan yang kedua bagaimana uji organoleptik responden terhadap minyak yang dimurnikan dengan kulit buah mangga Mangifera indica. Yang kelima, tujuan penelitian juga terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu mengetahui zat yang dapat memurnikan minyak goreng bekas, dan yang kedua mengetahui uji organoleptik responden terhadap minyak yang dimurnikan dengan kulit buah mangga Mangifera indica. Manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengembangkan produk berupa minyak goreng hasil pemurnian dari minyak goreng bekas dengan limbah kulit buah mangga. Yang kedua, meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam membuat sebuah produk unggulan yang berpeluang menghasilkan pendapatan. Dan secara teoritis, yang pertama yaitu menambah wawasan dan khasanah pengetahuan dan penelitian mengenal pemanfaatan limbah kulit buah mangga untuk pemurnian minyak goreng bekas. Yang kedua, mengetahui strategi dan cara yang efektif dalam mengatasi minyak goreng bekas yang dapat menyebabkan kanker. Yang ketiga, memberi informasi kepada masyarakat tentang variasi pengolahan limbah kulit buah mangga. Hipotesis penelitian dapat 6 poin. Pertama itu H01, itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan limbah kulit buah mangga Mangifera indica untuk memurnikan minyak jelantah. HA1, terdapat pengaruh yang signifikan limbah kulit buah mangga Mangifera indica untuk memurnikan minyak jelantah. H02, tidak terdapat pengaruh yang signifikan kualitas minyak yang dimurnikan dengan limbah kulit buah mangga berdasarkan uji organoleptik. HA2, terdapat pengaruh yang signifikan kualitas minyak yang dimurnikan dengan limbah kulit buah mangga berdasarkan uji organoleptik. H03, tidak terdapat pengaruh yang signifikan kualitas minyak yang dimurnikan dengan limbah kulit buah mangga berdasarkan uji hedonik.
HA3 terdapat pengaruh yang signifikan kualitas minyak dibandingkan dengan limbah kulit buah mangga berdasarkan uji hedonik. Nah, buah mangga. Mangga atau mempelam adalah nama jenis buah. Oke, langsung masuk ke bab 3 aja ya. Saya rasa untuk bab 2 itu nggak perlu kamu bacakan ya. Oke, masuk ke prosedur penelitian. Proses penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui 5 tahapan. Yang pertama itu penyiapan alat dan bahan. Yang kedua, pengolahan kulit buah mangga menjadi arang. Yang ketiga, proses penghalusan arang kulit buah mangga. Yang keempat, proses pencampuran bahan. Dan yang kelima, proses pemurnian minyak jelantah. Selesai. Terima kasih, Sir. Oke, terima kasih kepada Zulfi Akbar yang sudah mempresentasikan PowerPoint-nya. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ibu Anggi Cahyadeli untuk menyampaikan pertanyaan, saran, masukan terhadap Zulfi Akbar. Kepada Ibu Anggi, dipersilakan. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran, Sir? Suara Bu Anggi, ya, dengar Bu Anggi. Oke. Nah, Zulfi. Apa kabar, Zulfi? Baik, alhamdulillah. Memang sehat, Oke. Sehat ya. Nah, jadi Sir, Zulfi ini kalau saya bilang sih anaknya termasuk anak yang rajin, ya kan? Rajin di olimpiade, rajin di riset. Nah, jadi beruntunglah pembimbing yang mendapatkan anak bimbingan seperti Zulfi ya. Ya, benar. Nah, Zulfi nanti Ibu kirim ya soal olimpiadenya ya. Oke. Bu, kita bahas riset ya, Bu. Ya, sekali selagi ingat. Oke ya. Bu. Langsung aja dari yang pertama, Ibu ngamati judulmu dulu. Nah, di sini judulmu kan identifikasi pemanfaatan kulit mangga untuk pemurnian minyak jelantah. Oke. Jadi kalau misalkan orang membaca judul identifikasi pemanfaatan. Nah, itu orang seperti bingung, Nak. Apa yang mau diidentifikasi di sini? Kalau kita baca jurnal-jurnal sains ya, kalau dia judulnya itu diawali dengan kata identifikasi, pasti ada di situ yang mau dicari, yang mau diteliti. Ada yang mau kita dapatkan, ada yang mau kita identifikasi. Nah, misalkan identifikasi senyawa ini dari buah ini. Nah, jadi ada yang mau kita peroleh gitu, Nak. Tapi kan di sini tujuan penelitianmu kan untuk apa? Untuk lihat rumusan masalahnya. Tujuan penelitianmu itu untuk apa, Nak? Zat apa yang dapat memurnikan minyak goreng bekas? Nah, di sini juga kurang jelas ya zatnya itu zat apa. Namun nantilah kita ke rumusan masalah, kita ke judul dulu. Kemudian rumusan masalah yang kedua bagaimana uji organoleptik. Nah, jadi Ibu rasa kata identifikasi itu coba dipertimbangkan lagi untuk ke judul. Nah, ini bagaimana ini Sir Jemi ya? Saya kira ini kayak seperti kurang tepat penempatan katanya identifikasi di judul itu. Iya, benar, nah, Bu. Itu kalau menurut saya ya, mungkin nanti menurut Sir Jemi ada pandangan lain. Bagaimana kalau kata identifikasinya udah dihilangin aja, langsung aja pemanfaatan kulit mangga untuk pemurnian minyak jelantah. Ya kan? Saya kira itu lebih tepat. Nah, supaya tidak menimbulkan berbagai spekulasi pandangan kebingungan pembaca. Nah, itu yang pertama untuk judul ya. Kemudian untuk bab 1 lihat di paragraf penutup latar belakang masalah. Nah, di latar belakang. Atau mungkin Bu Anggi bisa langsung screen sharing proposal si Zulfi, Bu. Oh, Sir Jemi, saya ini kan melalui handphone. Oh, gitu. Iya. Atau saya aja yang screen, Bu ya? Atau dari boleh, saya aja, Bu ya. Oke. Kelihatan, Bu? Oke, kelihatan. Ya. Ke bagian paling bawah latar belakang masalah. Nah, Sir Jemi. Oke, Bu. Ini, Bu ya. Nah, ya, jadi bisa dilihat Zulfi ya. Jadi peneliti akan meneliti apakah kulit mangga bla 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 dan mencari tahu hal-hal yang dibutuhkan. Ini seperti belum selesai ini kalimatnya, Nak. Ya kan? Gantung.
Yang namanya paragraf itu kan dia terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalau ini dibilang satu kalimat pun kayaknya belum kan, karena kamu tidak membubuhkan tanda titik, ya kan? Iya. Nah, tanda titik itu perlu, Nak. Sangat perlu. Banyak sekali kalimatmu di sini yang harusnya ada tanda titik, tapi tidak ditemukan. Nah, jadi tolong ini diperbaiki. Tambahkan satu kalimat lagi. Minimal supaya dia bisa menjadi paragraf. Nah, itu saran Ibu. Oke, nah berikutnya kita ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang lihat poin 2 dan poin 3, Zulfi. Nah, poin 2, identifikasi masalah itu artinya kan masalah, ya kan? Terdapat poin-poin masalah dari latar belakang. Nah, jadi poin 2 itu dan poin 3, Ibu rasa ini bukan merupakan suatu masalah. Nah, kenapa? Di sini kan nggak nampak masalahnya. Apa masalahnya? Pengaruh minyak goreng bekas yang dimurnikan dengan kulit mangga terhadap kesehatan tubuh. Nah, ini bukan masalah, justru ini apa? Manfaat. Yang poin 3 juga seperti itu. Peneliti mengembangkan sebuah produk pangan. Ini bukan masalah. Yang masalah itu adalah yang nomor 1. Nah, ini baru masalah. Ya kan? Banyak masyarakat atau pedagang yang menggunakan minyak goreng berulang kali. Nah, inilah masalahnya. Sehingga nanti dari masalah ini ada solusi-solusi. Ada solusi ya. Nah, yang nomor 4. Kalau yang nomor 4 ini, minyak goreng bekas mengandung senyawa yang bersifat karsinogen yang dapat menimbulkan kanker. Iya, ini juga masalah, ya kan? Tetapi ini tidak ada kamu jelaskan di latar belakang. Tiba-tiba muncul. Ya kan? Tiba-tiba muncul di identifikasi masalah. Seharusnya yang ada di latar belakang itu, uraiannya kamu ambil. Jadi, poin-poin masalah di identifikasi masalah. Jadi, poin berapa yang dihapus, Zulfi? 2 dan 3. Iya, bagus. Nah, terus nanti untuk yang poin 4, kalau kamu mau membuatkannya jadi masalah, maka ini harus kamu buatkan minimal 1 paragraf tentang karsinogen itu dia di latar belakang, supaya sinkron ya, Nak. Oke, nggak usah banyak-banyak. 3 kalimat aja udah cukup. Oke, berikutnya kita ke mana ini? Rumusan masalah. Rumusan masalah. Oke, rumusan masalah yang poin 1. Nah, kalau poin 2 tidak ada masalah, memang itu yang mau kamu uji organoleptiknya ya. Oke, zat apa yang dapat memurnikan minyak goreng bekas? Nah, kalau Ibu tanya Zulfi, zat apalah yang dapat memurnikan minyak goreng bekas? Belum tahu. Nah, oke. Kalau kamu buat di sini zat apa, berarti kan itu bisa belum dijawab. Tahu. Iya, misalnya gini, Jasur Jami. Kalau rumusan masalah itu kan, kalau dia jawabannya itu hanya 1, misalkan zat ini, yang apa dibuat jadi rumusan masalah, ya kan? Ya. Jadi, kasihlah suatu kalimat tanya yang jawabannya itu nanti bisa dideskripsikan, diuraikan. Misalkan, nah, Ibu ganti ya, rumusan masalah Ibu ini menjadi seperti ini. Bagaimana proses pemurnian minyak goreng bekas, ya kan, bla 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 menjadi ini. Nah, kalau seperti itu kan jawabannya berupa proses, ya kan, yang nanti akan kita buatkan di bab 4. Nah, kalau seperti itu zat apa? Ya zat ini. Belum tentu bisa kamu teliti, karena itu untuk mengidentifikasi suatu zat, itu prosesnya sangat rumit. Memerlukan instrumen-instrumen yang kompleks, yang kita tidak punya. Bahkan secara teori mungkin pun kita belum memadai untuk ke sana. Paham, Nak? Paham, Mem. Oke, jadi diganti rumusan masalahnya apa tadi? Bagaimana proses pemurnian minyak bekas menggunakan kulit buah mangga. Iya. Nah, kalau seperti itu kan kamu bisa jawab nih. Ya kan? Dideskripsikan saja. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2. Nah, untuk di bab 2 ini tidak, tunggu ya, Sir Jemi ya. Iya, di bab 2 sampai situ aja, Sir Jemi. Di kerangka teoritis. Oke. Nah, yang kamu teliti ini kan kulit buah mangga, ya kan? Bukan daging buah mangga. Benar nggak? Benar, karena di situ ada adsorbennya, ya kan? Yang digunakan untuk penyerap tadi, sebagai bahan penyerap. Nah, jadi kalau kamu meneliti
kulit buah mangga, maka yang di sini kamu masukkan ke dalam tinjauan teori itu adalah nilai gizi dari kulit buah mangga itu, bukan dagingnya saja. Dagingnya ya sah-sah saja kalau kamu buatkan di tinjauan teori, terserah. Nah, tapi yang paling penting adalah subjek utamanya, yaitu si kulit tadi. Ya kan? Jadi hubungkan dia. Selain manfaatnya di kesehatan, kemudian manfaatnya sebagai adsorben itu gimana, bla bla, jelaskan. Karena itu tadi yang mau kamu teliti kan? Oke. Kemudian kita masuk ke hipotesis. Sir Jamie, tolong diarahkan. Oke, hipotesis penelitian. Oke, nah. Wah, banyak sekali hipotesisnya nih, Sejulfi. Oke, nah. Sebelumnya, jadi siswa ini kebanyakan salah di sini ya, Sir, ya kan? Kalau di rumusan masalahnya itu tidak ada suatu yang mengharuskan untuk dijawab melalui hipotesis. Nah, tiba-tiba di tinjauan teori muncul banyak hipotesis. Dari mana ini? Ya kan? Nah, sekarang gini, nak. Hipotesis itu merupakan apa? Sepengetahuan Zulfi. Kemungkinan gitu. Kemungkinan terjadinya. Kemungkinan keberhasilannya, Ma'am. Oke, jawaban sementara. Ya kan? Dugaan sementara dalam suatu hasil penelitian. Nah, jadi kalau dia merupakan suatu jawaban, pasti punya pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah berasal dari rumusan masalah. Nah, sekarang rumusan masalahnya tadi kan hanya 2. Yang pertama adalah bagaimana cara pemurnian bla 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 bla. Ya kan? Itu bisa dijawab hanya dengan deskripsi saja. Tidak perlu ada hipotesis karena pertanyaannya bagaimana. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana uji organoleptik? Ya kan? Bagaimana uji organoleptik apa tadi? Pemanfaatan. Nah, kalau uji organoleptik itu apa, nak? Setahu kamu? Kayak di bagaimana karakteristiknya gitu, Mak. Karakteristiknya. Oke, nah. Jadi kalau seperti ini tunggu ya, Ibu lihat dulu. Ibu nggak nampak ini bab 2-mu. Bentar ya. Jadi rumusan masalah itu bisa dijawab melalui hipotesis. Nah, kalau dia analisisnya memerlukan statistiknya. Kalau kamu di sini semua hipotesisnya tidak terdapat pengaruh signifikan limbah kulit mangga untuk tidak pengaruh signifikan kualitas. Oke, kamu kan tidak mengamati uji hedonik, kenapa di hipotesis muncul uji hedonik? Nah, itu jadi hedonik itu kan apa? Suka tidak suka ya? Apakah minyak itu bisa dicicipi, bisa dimakan, sehingga responden bisa mengatakan, oh aku suka ini, gitu. Jadi, gimana itu, Zulfi? Jadi tolong itu Nah, terus masih ke hipotesis. Kalau memang kamu mau membuat hipotesis, sebenarnya itu bisa dari rumusan masalah yang kedua, ya kan? Bagaimana uji organoleptik. Nah, jadi kamu bisa membandingkan nanti mana kualitas minyak yang paling bagus dari segi uji organoleptiknya, misalkan dari segi kekentalannya. Berarti kamu di situ terdapat pengaruh signifikan. Nah, apa itu kalimatnya, Ibu? Pun misalkan di antara beberapa minyak itu mana yang paling memberikan hasil yang bagus. Nah, itu bisa diamati dengan uji hipotesis atau Sir Jamie? Bisa, Bu. Jadi gini, Bu. Sekarang tergantung dari apa jenis penelitian si Zulfi, Bu. Nah, kalau dia termasuk eksperimen murni atau eksperimen semu, itu ada hipotesisnya. Tetapi kalau dia deskriptif, kualitatif, itu tidak ada hipotesis. Oke, nah, sekarang penelitian Zulfi termasuk yang mana, nak? Nah, termasuk apa sekarang? Deskriptif, kualitatif, kuantitatif, atau eksperimen? Eksperimen, Sir. Eksperimen apa? Eksperimen murni atau eksperimen semu?
eksperimen murni, Sir. Oh, Oke. murni. Berarti ada statistik ya? Iya, ada statistik dan ada hipotesis, Bu. Oke, nah kalau gitu di antara hipotesis kamu ini yang ada 3, oke, yang ketiga ini dicoret ya, karena ini menceritakan uji hedonik. Berarti tinggal hipotesis pertama dengan yang kedua. Nah, yang mana lah yang paling cocok dipakai? Zulfi, gue tanya dulu. Yang sesuai dengan rumusan masalahmu. Yang kedua ya. Iya, yang kedua, terdapat pengaruh signifikan kualitas minyak yang dimurnikan limbah kulit mangga. Nah, ini dia, hanya satu hipotesis. Karena ini yang ada di rumusan masalah kamu, nak. Berdasarkan uji organoleptik, ya. Nah, Iya, jadi, oke. Nah, jadi yang nomor 1 itu Ibu sarankan untuk dihapus, tapi nanti kita tunggu dari komentar Mr. Jamie ya. Nah, nomor 3 itu Ibu rasa memang wajib dihapus. Ya. Iya, Ma'am. Oke. Nah, kita lanjut ya Zulfi ke bab 3. Bab 3, mohon yes. Oke, stop Mr. Jamie. Nah, di bab 3 ini kok nggak ada bullet numbering nak sama sekali? Tahu kan bullet numbering? Tahu. Penomoran. Iya. Kenapa? Lupa, Mas. Ya, ini masalah yang paling fatal loh, nak. Masalah paling fatal ini ya. Nah, ini kan udah menjadi syarat bisa dibilang komposisi wajib dari suatu laporan penelitian ya, Sir Jamie ya. Kenapa Ya, betul, ini bisa menjadi hal yang bisa lupa gitu? Oke Iya. lah, diperbaiki ya Zulfi ya. Iya, Ma'am. Kemudian Ibu lihat tadi, coba Sir Jamie bisa balik lagi ke kerangka konseptual. Kayak kerangka berpikir, oke, kerangka konseptual. Dan di situ nak kerangka konseptual, variasi konsentrasi ekstrak kulit mangga yang kamu gunakan adalah 20, 40, 60, 80, 100, ya kan? Nah, ada 5 konsentrasi ya berarti ya. Sedangkan Iya. di bab 3 Ibu baca, di bab 3 itu tepatnya di bagian bentar ya. Di bab 3 itu di bagian variabel penelitian. Nah, bab 3, Bu ya. iya bab 3. (20 sama 40%). Oke, nah iya. Ekstrak konsentrasi kulit mangganya yaitu 20 Ya, sinkron. 40. Itu tidak konsisten ya kan? Nah, yang mana yang mau digunakan? Kalau memang hanya mau menggunakan 20 40 ya harus konsisten. Yang 20 40 sebenarnya, Ma'am. Ya. Oke, Iya, nah. Kalau kamu gunakan 20 40 berarti itu akan berpengaruh ke desain penelitianmu. Nah, lihat desain penelitian. Coba tolong Sir Jamie yang bagian RAL. Oke. Maka di sini keterangan konsentrasi yang kamu gunakan hanya 20 dan 40, berarti hanya ada A dan B, ya kan? Maka di sini tidak ada D, tidak ada E. Nah, tidak ada C, ya. Dan pengulangannya, coba, apakah kamu memang mau pengulangan yang ke-5 kali atau hanya ya sampai 3 kali saja? Nah, Ibu rasa yang ke-3 kali udah cukup lah ya. Iya, Ma'am. Oke, jadi di sini rancangan acak lengkapmu, oke, berapa kali berapa? 2 dikali dengan 3. 3, berarti 6 kali. Berarti ada 6 perlakuan, 6 ya kan? kali perlakuan. Paham ya maksudnya Zulfi ya? Jadi kalau misalkan dikatakan A2 berarti itu adalah konsentrasi ekstrak kulit mangga 20% pada pengulangan yang kedua. Nah, misalkan kalau B2 berarti konsentrasi kulit 40% pada pengulangan yang kedua. Sehingga nanti akan diperoleh 6 pengulangan atau 6 sampel. Nah, di antara 6 sampel itu yang mana berdasarkan uji organoleptik yang paling menunjukkan kualitas yang bagus.
Nah, itulah nanti yang akan kamu teliti. Itulah nanti yang diteliti dengan menggunakan statistik uji hipotesis tadi, Nak. Iya, Mem. Kemudian, apa tadi mau bilang ya? Coba Ibu tanya, sebenarnya subjek penelitian kamu itu ekstrak kulit mangga atau arang kulit mangga? Arang, Mem. Arang, ya kan? Iya. Arang sama ekstrak beda nggak? Beda, Mem. Beda kan? Terus, nah kenapa masih ada muncul kata ekstrak? Kalau kamu gunakan arang, nah terus apa gunanya variasi konsentrasi itu? Seharusnya itu nggak ada. Oh. Ya kan? Jadi Iya. variasi konsentrasi itu karena dia berupa arang, nah maka kamu bisa menggunakan apa? Misalkan banyaknya kulit mangga itu misalkan sekian gram, nah tidak usah dalam bentuk persen. Tolong itu nanti nak didiskusikan lagi dengan pembimbingnya ya. Iya. Variasi konsentrasi itu apakah dia harus persen? Ibu rasa di sini nggak bisa. Kenapa? Karena persentase. karena kamu menggunakan arang, bukan ekstrak, ya kan? Nah, artinya secara kimia konsentrasi itu memang benar ada yang dia persen, ya kan? Tetapi kan di sini nak, kamu menggunakan arang. Bagaimana kamu bisa menghitung persentase arang dalam kulit mangga? Itu nggak bisa. Maka yang gampangnya saja, beratnya saja kita ambil. Misalkan arang yang beratnya 5 gram dengan arang kulit mangga yang beratnya 2 gram. Nah, yang mana yang lebih cepat hasilnya pemurniannya? Oke, misalkan seperti itu ya. Paham ya, Zul ya? Nah, Ibu rasa di sini cepat kalau dia persen karena dia bukan ekstrak. Oke, jadi nanti dari awal dari bab 1 sampai ke bab 3 kata ekstrak itu dicoret. Karena kamu bukan menggunakan ekstrak tetapi arang. Ya kan? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur penelitian. Nah, mohon Sir Jemi diarahkan ke prosedur. Singkat ya. Prosedur. Iya. Nah, Ibu lihat ini prosedur penelitianmu. Nah, ini bukan prosedur ini. Apa ini? Waduh. Gawat. Gimana mau buat produknya tapi nggak jelas prosedurnya? Iya, ini mungkin karena pembimbingnya kurang apa? Maksudnya itu bukan dari saintis Sir Jemi ya. Kalau dari saintis pasti iya. Pak Reza sama Adi Henry. Iya. Oke. Jadi ini apa yang mau Ibu bilang ya? Ibu pun udah kehabisan kata-kata. Ini bukan prosedur Zulfi pokoknya ya. Itu bukan prosedur. Nah, ya tahu kan arti prosedur itu apa Zulfi? Tata caranya, Mem. Tahapan. Nah, kamu kan mau pemurnian minyak. Bagaimana tahapannya? Dari persiapan, dari pelaksanaan, ya kan, sampai ke uji organoleptiknya itu nanti disebutkan di prosedur itu. Paham? Nah, langkah lebih bagus lagi nanti setelah kamu buat deskripsi prosedurnya, dibuatkan bagannya supaya pembaca lebih paham. Kamu pun juga lebih paham apa yang mau dilakukan. Kalau udah ke bentuk bagan. Oke ya? Oke, jadi prosedur itu, nah kalau seperti ini fatal juga ini. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data. Oke. Untuk ini nak, kamu sesuaikan dengan hipotesis kamu. Nah, kalau tadi hipotesisnya adalah apa tadi? Di antara kelima, ya terdapat pengaruh signifikan. Nah, di antara kelima ini yang mana yang mempunyai hasil yang paling bagus berdasarkan uji organoleptiknya, maka hipotesisnya itu harus disesuaikan apa. Nah, ini nanti coba berdiskusi dengan Sir Jemi ya, karena Sir Jemi ini ahli statistik ini. Hai. Oke. Nah, itu saja kalau dari saya ya, Sir Jemi ya. Nah, Ibu kembalikan ke Sir Jemi. Baik, Mem, terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Ibu Anggi Cayadeli yang sudah memberikan saran dan masukan kepada Zulfi Akbar. Semoga Zulfi bisa memperbaiki proposalnya sesuai dengan masukan dari beliau ya. Nah, sekarang giliran saya Zulfi ya. Ya, Kamu sir. udah siap menerima masukan dari saya? Sir. Kamu mau masukannya bersifat konstruktif atau destruktif? Destruktif dulu, Sul. Hah? Masukannya seperti apa ini? Yang membangun atau merusak? Membangun Sir. ya. Oke. Ini demi perbaikan proposal kamu ya. Kenapa? Karena kalau dari substansi itu sangat menarik sih. Kamu ingin memurnikan minyak goreng bekas menggunakan adsorben dari kulit mangga ya. Oke. Tapi mungkin untuk penulisannya masih perlu diperbaiki lagi Zulfi. Oke, kalau masukan dari saya Zulfi sebetulnya hampir sama dengan masukan Bu Anggi ya. Kalau kita lihat judulnya saja itu membingungkan. Identifikasi pemanfaatan kulit buah mangga untuk pemurnian minyak jelantah. Di situ ada dua kata yang sangat bertolak belakang. Di sini ada identifikasi sama pemanfaatan. Nah, kamu sebetulnya ingin mengerjakan penelitian seperti apa? Apakah eksperimen murni atau analisis deskriptif gitu? Coba kamu sekarang fokus ke penelitian eksperimen murni atau deskriptif kuantitatif? Yang murni, sir. Yang murni. Berarti di situ kamu hapus kata identifikasi ya? Yes, sir. Jadi judul kamu adalah pemanfaatan atau potensi kulit mangga sebagai bahan untuk pemurnian minyak jelantah. Oke, nah di sini kulit buah mangga. Mangga termasuk buah kan? Jadi usahakan buahnya kamu hapus aja. Langsung jadi pemanfaatan kulit mangga gitu ya. Nah kemudian untuk penulisan nama Latin atau bahasa Latin di situ indica itu sebagai spesies, huruf I-nya huruf kecil ya. Yes, sir. Oke. Nah, kemudian untuk covernya usahakan di sini kamu lengkapi. Nomor induk siswa kamu dilengkapi. Oke, itu masalah judul. Sekarang kita masuk ke substansi proposal kamu ya. Bab 1 pendahuluan. Oke, Bapak sudah membaca isi latar belakang masalahnya. Sebetulnya sudah baik ya, udah nampak masalahnya. Tapi di sini kamu tidak bisa menuangkan masalah-masalah yang ada ke dalam kalimat-kalimat yang efektif. Di sini cukup banyak kalimat-kalimat yang tidak efektif ya. Nah, kalau untuk masalah penulisan ini mau saya komentar ini. Ini ya yang Bapak kasih tanda nih ya. Ini 12 kg per orang per tahun. Ini kamu rapatin aja ya. Yes, sir. Kemudian ini gabungan industri minyak nabati Indonesia ini berupa sitasi atau kutipan. Ini kutipannya dari Gimni. Tahun berapa Zulfi? Kamu buat tahunnya berapa? Kemudian menurut si Gimni memperkirakan produksi minyak goreng tahun ini tahun berapa? Nggak jelas, tahun 2020, 2019 atau tahun berapa? Harus kamu fokuskan ya. Kamu cari sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah minyak goreng ini ya. Tahun berapa? Nah, kemudian kalau di sini untuk kutipan atau citasi, di sini Justina dan Hartini, itu ada dua orang penulis kan? Jadi kata dan ini kamu ganti dengan simbol seperti ini ya, simbol dan. Paham ya? Seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian juga Rahayu dan Purnavita kamu buat tanda seperti ini ya. Nah, kalau untuk kalimat pertama ini sudah bagus, kalimat kedua juga sudah bagus. Tapi di sini yang membuat rusak adalah kalimat yang paling akhir ini. Oke ya, di sini kamu jelaskan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan minyak jelantah atau minyak goreng bekas. Namun di sini tiba-tiba langsung masuk dalam penelitian ini dilakukan pemanfaatan limbah kulit buah mangga. Kok tiba-tiba di sini ada kalimat seperti ini? Ya kan, maksudnya sangat tidak efektif karena pun sebelum itu tidak ada membahas tentang kulit buah mangga. Tapi tiba-tiba di kalimat terakhir muncul di situ kalimat pemanfaatan kulit buah mangga. Ini kalau bisa kamu hapus aja dulu ya. Jadi jangan langsung dimasukkan kalimat ini. Ini untuk kalimat berikutnya yang kamu bahas tentang pemanfaatan kulit mangga ya. Yes, sir. Nah, kemudian untuk paragraf yang ketiga Zulfi, di sini memang
masih gantung ya. Nah, usahakan untuk membuat lebih efektif lagi, kamu tambahkan 1 atau 2 kalimat yang relevan dengan kalimat sebelumnya. Nah, di sini kamu jelaskan tentang kandungan yang dimiliki oleh... Loh, ini kok bisa... Oh, ini tentang ini ya, penelitiannya relevan ya. Sekarang kamu fokus untuk memanfaatkan kulit mangga, tapi di sini untuk penelitiannya relevannya adalah bonggol jagung gitu. Hah? Ini bonggol jagung kan? Oh, salah ketik, Sir. Kok bisa bonggol jagung coba? Harusnya. Salah ketik atau memang seperti ini dia? Oh, maksudnya saya ngambil referensi dari jurnal sebelumnya, Sir. Jurnal penelitian pemurnian minyak jelantah dengan bonggol jagung gitu, Sir. Oke, itu namanya penelitian yang relevan. Oke, bagus. Tapi di sini oleh siapa, tahun berapa? Yes, Kalau Sir. kamu ingin mengutip penelitian sebelumnya, kamu harus memberikan atau membubuhkan nama peneliti dan tahunnya. Nanti dia akan marah, kamu langsung mencomot punya dia, tanpa kamu menambahkan siapa orangnya dan tahun berapa. Itu kamu sudah menyalahi etika dalam pengutipan atau sitasi. Jadi usahakan di situ oleh siapa dan tahun berapa dia melakukan penelitian tentang kandungan bonggol jagungnya, Zulfi ya. Yes, Sir. Oke, nah Bapak juga sudah membaca beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian kamu, pemurnian atau purifikasi minyak jelantah ya. Nah sebetulnya di sini cukup banyak, Zulfi. Nanti Bapak kirimkan beberapa jurnalnya ya. Di sini ada jurnal dari Universitas Samratulangi Manado, ada Universitas Lampung, ada UI. Di sini cukup banyak. Tapi memang kamu di sini sangat malas untuk mencari beberapa sumber ya. Cukup malas, kemudian juga kamu mungkin nggak terlalu banyak referensi. Nanti Bapak kirimkan ke kamu beberapa jurnal agar memperkaya atau mendukung penelitian kamu ya. Oke, usahakan di sini Zulfi, kamu tambahkan 1 atau 2 kalimat yang relevan ya Zulfi. Yes, Sir. Nah, kemudian ini, kulit buah mangga mengandung polifenol dan sebagainya. Nah, di sini juga sangat tidak efektif. Kamu di sini untuk membuat kalimatnya itu setiap paragraf tidak tuntas gitu. Apa istilahnya gantung kan, cuma 1 kalimat, selebihnya mana gitu. Usahakan kamu tambahkan 1 atau 2 kalimat lagi yang berhubungan dengan kalimat sebelumnya, oke? Nah, kemudian kata risiko itu tidak baku. Yang baku adalah risiko, oke? Nah, kemudian sebuah studi pun. Studi siapa, tahun berapa, nggak jelas di sini kutipannya ya. Nah, kemudian, ini tiba-tiba kok masuk ke sebagai buah penuh khasiat yang seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Kok tiba-tiba masuk jadi paragraf baru, ini nggak boleh ya. Nanti kamu dimarahi sama Bu Aidi loh sebagai guru bahasa Indonesia. Nggak boleh seperti ini. Nah, kalau misalnya kamu mau membuat ini kamu pindahkan kemari. Karena paragraf ini sama ini itu satu benang merah. Ya sama-sama membahas tentang manfaat kulit buah mangga kan. Jadi ini bagusnya kamu pindahkan kemari aja Zulfi seperti ini ya. Kalau misalnya mau kamu buat seperti ini. Paham ya? Nah, gini ya, boleh ya. Nah, usahakan di sini dibuat kutipannya oleh AA tahun 2003. Betul AA ya? Kok kurang ini ya, kurang menjamin gitu dari sumbernya aja gitu ya. Nggak jelas. Oke ya. Nah, kemudian untuk penutupnya ini sangat tidak efektif ya. Tiba-tiba jadi peneliti akan meneliti apakah kulit buah mangga dapat memurnikan minyak. Ini nggak boleh seperti ini. Ya. Ini bagus kamu hapus aja ya. Ini kamu hapus, nggak usah dibuat seperti ini. Oke, nanti kita lihat dulu di hipotesisnya gitu ya untuk menjawab apakah memang bisa kulit buah mangga dapat mempurifikasi atau memurnikan minyak goreng bekas ya. Oke, tadi yang disampaikan sama Bu Anggi benar. Jadi isi yang ada di identifikasi ini harus ada di latar belakang masalah ya. Kalau poin nomor 1 dan 4 ini termasuk identifikasi masalah. Tapi masalahnya nomor 4 ini tidak kamu munculkan di latar belakang masalah. Tadi Bapak baca di situ tidak ada istilah karsinogenik atau yang dapat menyebabkan kanker ya.
Nanti Yes, coba sir. kamu munculkan kata-kata kanker itu di latar belakang masalah agar dia sinkron. Oke? Kemudian poin nomor 23 kamu hapus karena dia bukan masalah atau bukan problem. Oke? Nah, ini selanjutnya ini harusnya kamu naik ke atas biar rapi dia, Zulfi, seperti ini ya. Nah, karena dia terlalu jarang ya. Kamu naik ke atas seperti ini ya. Oke. Nah, untuk batasan masalah atau skop ya, di sini batasannya juga salah nih. Subjeknya adalah pemanfaatan limbah kulit buah mangga. Ini bukan subjek, Zulfi, perbaiki. Yes, sir. Kemudian objeknya, ini bukan objek. Masa objeknya aktivitas kulit buah mangga? Bukan ya, salah. Yes, sir. Oke. Nah, kemudian untuk parameternya. Nah, di sini parameternya adalah kadar air dan asam lemak bebas. Nah, betul. Nah, jadi berdasarkan jurnal yang Bapak baca tentang pemurnian minyak, ini salah satunya adalah jurnal yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Samratulangi Manado. Di situ dia menggunakan sebetulnya 3 parameter, yaitu uji kadar air, kadar asam lemak bebas, dan bilangan peroksida. Betul, Bu Anggi? Untuk bilangan peroksidanya ya betul. Karena dia hubungannya nanti ke oksidasi lemaknya. Betul. Berarti ada 3 ya, Bu? Ada 3 Ya. sebetulnya, Zulfi. Kadar air, asam lemak bebas, dan peroksida. Namun masalahnya untuk alatnya itu tidak ada. Nah, biasanya untuk menguji asam lemak bebas itu menggunakan spektrofotometer ya. Nah, kita nggak punya alatnya gitu. Bu Anggi, kalau untuk bilangan peroksida, apakah bisa diuji menggunakan perhitungan atau alat sederhana? Bilangan peroksida pun saya nggak paham kali Serjeni. Cuma nanti saya baca lagi ya. Oke. Jadi kalau Zulfi ada nggak di situ di bab 2-nya memuat teori tentang bilangan peroksida? Tidak ada. Nggak ada Nggak ya. ada ya. Oke, karena dia masih SMA, Bu, jadi saya rasa fokus untuk satu jenis kadar aja ya, Bu. Kamu Iya. buat kadar air aja dulu ya, nggak usah pakai kadar asam lemak bebas atau bilangan peroksida. Karena alatnya nggak ada, Zulfi ya. Nah, Yes, sir. jadi asam lemak bebasnya kamu hapus ya. Hapus ya. Jadi yang meliputi kadar air. Oke. Nah, kemudian untuk rumusan masalahnya. Di sini tidak jelas ya. Nomor 1 ini, zat apa yang dapat memurnikan minyak goreng bekas? Ini bukan termasuk rumusan masalah, Zulfi ya. Nah, kemudian bagaimana uji organoleptik? Ini sebetulnya bisa dikonsumsi tidak? Apakah orang mau mengkonsumsi minyak jelantah? Maksudnya dipakai untuk memasak gitu, sir. Iya, nah sebetulnya kalau untuk melakukan uji-uji ini bukan namanya uji ini ya, tapi namanya dia menggunakan parameter kadar air. Nah, artinya dia di situ tidak menggunakan uji-uji sebetulnya ya. Kalau untuk uji hedonik itu biasanya untuk makan atau minuman atau bahan-bahan pangan, misalnya rasanya, aromanya, teksturnya, kekentalannya itu bisa diuji menggunakan organoleptik skala hedonik, suka atau tidak suka. Tapi saya rasa untuk ini nggak perlu pakai uji ini ya. Jadi Bisa. yang benar, jadi ini yang benar ya rumusan masalah kamu, Zulfi. Bagaimana mengidentifikasi proses pemurnian minyak jelantah dengan kulit mangga. Yang kedua, bagaimana pengaruh kulit mangga terhadap proses pemurnian minyak jelantah. Atau bisa kamu menggunakan gini, bagaimana pengaruh kulit mangga terhadap proses pemurnian minyak jelantah menurut kadar air gitu ya. Nah, itu bisa kamu buat seperti itu. Oke. Nah, jadi ini kamu hapus rumusan masalahnya, kamu ganti dengan ini ya. Nah, kalau dia di sini ada pengaruh, berarti dia termasuk eksperimen murni. Dia menggunakan ANOVA 1 jalur atau one way ANOVA. Bisa pakai uji post hoc, bisa tidak. Kalau kamu ingin mengetahui apakah ada interaksi antara bahan-bahan ini, bisa menggunakan uji Tukey atau DMRT. Biasanya kalau untuk mahasiswa terapan itu menggunakan DMRT atau Duncan's Multiple Range Test. Tapi bisa juga menggunakan uji Tukey ya, interaksi antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan sebagainya ya. Nah, oke.
Nah, kemudian di sini ini harus kamu sejajarkan ya. 1 2 ini itu harus kamu sejajarkan dengan ini ya. Harus rapat. Yes, sir. Oke ya, paham. Rumusan sama tujuan harus sinkron ya. Ini berarti kalau ini rumusan masalah kamu, tujuannya ini juga. Cuma bedanya adalah kalau rumusan kalimatannya, kalau tujuan kalimat pernyataan atau afirmatif. Oke? Ini kamu rapikan ya. Kamu rapikan, kamu naikkan ke atas. Pokoknya jangan sampai ada kalimat yang kosong tuh. Jadi harus kamu rapatkan. Artinya ada, maksudnya nggak terlalu gap, nggak terlalu jauh antara jarak paragraf yang pertama sama selanjutnya ya. Yes, sir. Oke, pokoknya kamu rapikan lah. Nanti kalau kamu bimbingan skripsi di S1, kalau misalnya kamu buat seperti ini, nanti bisa dicampakkan sama pembimbing skripsi kamu oleh dosen kan. Jadi kamu harus betul-betul ya memberikan proposal kepada pembimbing atau penguji, jangan sampai ada kesalahan ya. Penulisannya, kerapiannya itu harus kamu perhatikan juga Zulfi ya. Yes, sir. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka atau tinjauan teoretis. Nah, tadi betul yang disampaikan oleh Bu Anggi. Karena di sini kamu fokusnya adalah kulit mangga, maka yang kamu buat lebih banyak adalah kulit mangganya ya. Kulit mangganya. Kemudian gambar ini kan sebetulnya gambar buah mangga secara umum kan. Lebih baik kamu fokuskan kepada kulit mangganya aja. Atau mangga yang udah dikupas. Nah, kamu cari gambarnya di Wikipedia atau di Google tentang kulit mangga. Saya rasa banyak di internet ya, Zulfi? Banyak, sir. Banyak. Nah, kemudian kamu carilah beberapa sumber tentang kulit mangga. Banyak sekali loh. Banyak sekali artikel atau jurnal yang membahas tentang mangga. Ini pasti kamu cari di Blogspot kan atau di Wikipedia. Kenapa? Di sini tidak jelas sumbernya dari mana. Siapa yang memberikan informasi tentang ini? Di sini nggak jelas sumbernya dari mana ya. Nah, Yes, kamu harus pahamlah tentang etika sitasi atau pengutipan Zulfi. Oke, nah kemudian sumbernya Sehatku. Ini pasti blog kesehatan kan? Cobalah kamu cari buku Gembong, kemudian buku botani. Itu sebetulnya banyak sekali loh tentang informasi buah-buahan atau secara umum itu tumbuh-tumbuhan ya. Cobalah kamu cari sumber-sumber yang relevan gitu, yang memang benar-benar bagus, ya kan? Yes, sir. Nah, selanjutnya ini tabelnya terlalu lebar nih. Ini kamu buat 1 spasi aja ya. Yes, sir. 1 spasi, kemudian dia rata tengah. Dibuat rata tengah seperti ini. Oke, tengah-tengah. Kemudian ini jaraknya jangan terlalu jauh ya. Artinya antara tabel sama keterangan itu harus rapat. Nah, kemudian ini ya penulisan sumber masih salah. Ini menurut si Larousse Le Manguel tahun 80 dalam AA. Berarti ini kutipan dalam kutipannya Zulfi. Kenapa di sini AA mengutip sumber dari si Larousse Le Manguel. Ini serasa orang Prancis ini. Ya, coba kamu cari sumber yang jelas, artinya sumber utamanya. Kalau ini kamu mengambil sumber dari kutipan si AA, kutipan si Manguel dari si AA gitu. Kalau bisa kamu cari sumber aslinya. Siapa yang membuat informasi tentang komposisi kimia dari gizi buah mangga ya? Yes, sir. Oke. Nah, ini untuk sumbernya masih salah, diperbaiki lagi. Nah, kemudian minyak goreng. Saya rasa itu minyak goreng bekas aja, Zulfi. Fokus ke minyak goreng bekas gitu ya. Atau boleh sih minyak goreng aja, cuman kamu tambahkan juga nanti minyak goreng bekas. Nah, begini Zulfi. Tadi judul kamu tentang pemurnian minyak jelantah. Tapi di sini nggak ada kata minyak jelantah. Yang keluar itu minyak goreng bekas. Sebetulnya apa judul yang benar? Pemurnian minyak jelantah atau pemurnian minyak goreng bekas? Minyak jelantah, sir. Minyak jelantah. Tapi kenapa di sini kata-kata jelantah tidak muncul diisi ya? Paling banyak itu minyak goreng bekas, iya kan? Iya. Nah, jadi nanti kata goreng bekasnya kamu ganti dengan jelantah ya. Paham Zulfi? Paham, sir. Nah, Zulfi, di sini gantung loh antara tabel 1 sama ini. Ini terlalu jauh.
kalau bisa ini kamu buat ke atas. Jadi yang di bagian sini itu tidak kosong terlalu banyak ya. Nah, Yes, sir. kemudian untuk tabel ini kan sebetulnya kamu jadikan image atau gambar kan? Coba kamu Iya. buat dalam bentuk tabel. Insert table, kamu buat di situ nomornya, kriterianya, persyaratannya. Jadi biar jelas di situ tabelnya. Tapi ini kan formatnya dalam bentuk gambar kan? Iya, sir. Paham ya? Paham, sir. Paham. Oke, ini minyak jelantah. Oke. Nah, kalau ini udah bagus sih. Jelas di sini kutipannya, tahunnya. Oke. Nah, berarti di sini akibat penggunaan minyak jelantah dapat mengakibatkan infeksi bakteri. Betul ya? Berarti di sini ada bahaya yang ditimbulkan apabila mengonsumsi makanan dengan menggunakan minyak yang berulang-ulang kali ya, Zulfi? Yes, sir. Oke, bagus. Ada kanker, ada obesitas, ada penyakit degeneratif, dan sebagainya. Oke, bagus. Nah, saya pengen tahu lah, bagaimana cara mengetahui apakah kulit mangga itu mengandung adsorben? Di ini, sir. Saya buat jadi arang dulu kan, sir. Oke. Karena kalau dibuat jadi arang kan, fungsi arang itu sebagai proses penyaringan air, sebagai karbon aktif kan, sir, dalam penyaringan air untuk menjernihkan si minyak jelantah tadi, sir, gitu. Bagus, betul. Nah, jadi berdasarkan jurnal yang Bapak baca, nah di situ sebetulnya ada 3 jenis adsorben, yaitu zeolit, arang aktif, dan abu sekam padi. Nah, jadi kulit mangga itu kamu jadikan arang dulu ya, arang aktif. Nah, Yes, sebetulnya kita punya zeolit di lab kimia. Kita bisa bandingkan antara zeolit dengan arang aktif dari kulit mangga gitu. Nah, Yes, sebetulnya kalau dari proposal kamu ini sangat bagus ya. Ini bisa kita publikasikan ke jurnal karena memang di situ jelas ya. Sebetulnya kulit mangga juga punya potensi untuk memurnikan air secara alami ya, tidak mengandung bahan-bahan kimia ya kan? Yes, sir. Jadi bagaimana kamu mengolah kulit mangga itu menjadi arang aktif? Kamu bakar ya? Itu nanti dicampur lagi dengan NaOH, sir. NaOH sudah dicampur dengan NaOH. Baru nanti dilakukan pemanasan. Pemanasannya 400 Celcius. Oke. Berarti kamu campurkan dengan basa ya, natrium hidroksida. Iya. Apalagi? Yang saya baca menggunakan itu, sir. NaOH aja. Itu aja ya. Oke, bagus. Oke. Kemudian ini adalah ini ya. Ini struktur molekul ya? Yes, sir. Oke, kalau untuk komposisi bab 2 udah bagus ya. Di sini sangat lumayan lengkap lah gitu ya. Nah, ini kamu hapus nih, uji organoleptik ya, kamu hapus. Atau kamu gantilah dengan kita di uji kadar air, boleh ya? Kadar air untuk pemurnian minyak goreng bekas atau minyak jelantah. Oke, jadi kamu hapus kalimat-kalimat yang tidak penting, Zulfi. Yes, sir. Nah, kemudian untuk penelitian yang relevan, di sini yang bisa dijadikan absorben adalah cangkangnya ya. Atau istilahnya ini dinamakan dengan peridermis atau bagian dalam bagian luar mangga ya. Yes, sir. Cangkangnya bisa dibuat absorben, tapi kamu kulitnya sekarang ya. Yes, sir. Oke, untuk kerangka konseptual ini kamu perbaiki, ini salah ya, salah. Kalau bisa dibuat dalam bentuk flowchart atau diagram alir ya. Jelas tuh gimana kerangka konseptual dari penelitian kamu. Ya, kamu perbaiki lagi ini. Kemudian hipotesisnya, tadi kamu ada 2 rumusan, ada 2 tujuan, maka hipotesis juga ada 2 dengan rincian 2 hipotesis 0 dan 2 hipotesis alternatif. Jadi ada 4 itu. H01, HA1, H02, HA2. Oke? Jadi saya ulangi, kalau ada 2 rumusan, ada 2 tujuan, maka ada 2 hipotesis, ada 2 hasil, ada 2 pembahasan. Jadi harus sinkron tuh.
ya untuk menjawab rumusan masalah di atas. Jadi harus sesuaikan dengan rumusan yang kamu buat dan hipotesis juga jelas ya. Yes, sir. Oke, untuk metode penelitian di sini kamu ganti ya. Ini bulannya Januari sampai Maret. Kamu penelitian di semester depan aja Zulfi ya. Kemudian di sini subjeknya tidak jelas. Kamu perbaiki, nanti Bapak kasih tahu lah subjeknya apa, objeknya apa ya. Yes, sir. Kemudian juga di sini sangat fatal sih. Kamu aja nggak tahu apa variabelnya. Apa variabel dari penelitian kamu Zulfi? Arang aktifnya. Itu Variabel. adalah, itu subjek atau objek? Subjeknya adalah arang aktif dari kulit mangga, ya kan? Apa objeknya? Objeknya minyak jelantah, sir. Minyak jelantah ya, iya minyak jelantah atau minyak goreng bekas. Oke, bagus. Apakah ada variabel kontrolnya? Variabel kontrol. Ada. Itu proses pemurniannya sebagai variabel kontrolnya ya. Oke ya. Nah, kemudian di sini jenis dan desainnya adalah menggunakan RAL, rancangan acak lengkap. Tadi untuk pengulangannya cukup 2 kali aja ya, nggak usah sampai 5 kali. Nanti terlalu banyak. 2 kali, kemudian tadi arang aktifnya berapa gram atau berapa miligram? Kamu tentukan sekarang ya, berapa miligram coba? Mungkin 2 atau 4 kilogram. Kilogram? Gram, sir, gram maksudnya. Gram, jangan kilogram. Serasa gram aja ya. Nanti kalau kamu kembali ke sekolah bisa menggunakan neraca analitis. Biar pas tuh timbangannya. Kalau 10 gram ya 10 gram dia. Nanti kalau kamu timbang pakai neraca biasa, takutnya nggak sesuai ya, takarannya nggak pas. Nah, kamu perbaiki nih denah RAL-nya ya. Kamu perbaiki denahnya. Kemudian untuk definisi operasional kamu ganti nih ya, perbaiki definisinya. Kemudian tadi prosedurnya ini nggak jelas nih. Di sini alatnya apa, bahannya apa? Coba, apa alatnya? Alatnya ada oven, ada. Oke, nanti Bapak rasa kamu buat di sini alatnya apa, bahannya apa, dan prosedurnya harus jelas ya. Persiapannya, pelaksanaannya, sampai diseminasinya atau produk yang kamu hasilkan ya. Jelas di situ tahapan-tahapannya. Alatnya, bahannya, dan prosedur kerjanya ya. Instrumennya di sini pakai instrumen apa kamu? Pakai angket enggak? Enggak, sir. Ya pakai angket, dia pakai uji kualitas. Jadi uji kadar air nanti ya. Uji kadar air, kemudian uji apa lagi? Uji kadar air. Tadi kan ada uji asam lemak, itu kamu hapus aja ya. Berarti untuk ujinya cuma 1 aja nih, kadar air ya. Yes, sir. Nah, biasanya kalau dalam minyak itu apakah boleh mengandung air? Tidak. Tidak boleh. Kenapa? Karena air dan minyak tidak bisa bersatu, sir. Nggak bisa bersatu. Jadi air itu bersifat hidrofobik ya. Nah, artinya air itu harus memisah dengan minyak ya kan? Sir. Oke. Kemudian untuk tekniknya itu sudah benar ya, pakai ANAVA 1 jalur ya, pakai ANAVA 1 jalur atau one way ANOVA. Kemudian ujinya boleh pakai di MRT atau boleh pakai Tuki ya. Yes, sir. Oke, itu sajalah masukan dari saya Zulfi. Nanti Bapak serahkan lembar revisinya kepada kamu perbaiki ya, kamu diskusikan dengan pembimbing kamu Abi Henry dan Pak Reza ya. Nah, jika memang kamu juga butuh bantuan Bu Anggi sebagai guru kimia, kamu juga bisa konsultasi lebih lanjut kepada Bu Anggi, sekaligus diskusi masalah olimpiade juga ya. Jadi harus berimbang antara diskusi olimpiade dengan diskusi riset. Dan kamu juga bisa ngomong sama saya tentang penelitian kamu. Misalnya tentang pengujiannya, menggunakan apa. Atau nanti Bapak kirimkanlah beberapa jurnal tentang penelitian purifikasi minyak jelantah ya. Yes, sir. Oke, itu sajalah masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anggi, Pak Jemi. Ya, Zulfi. Oke.
Oke, terima kasih kepada Ibu Anggi yang sudah memberikan masukan kepada Zulfi Akbar. Terima kasih, Bu. Oke, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Zulfi yang sudah berjuang mempertahankan proposal penelitiannya. Di tengah pandemi seperti ini, kamu ya mengerjakan proposal dengan baik, kamu juga bimbingan, dan kamu juga, tadi kata Bu Anggi, termasuk siswa yang rajin, jadi patut kita apresiasi usaha kamu untuk bisa melaksanakan Sempro. Walaupun kamu nggak punya laptop, kamu sampai meminjam laptop tetangga kamu, tapi tidak menyurutkan langkah kamu untuk terus melaksanakan Sempro. Oke, terima kasih atas usahanya Zulfi ya. Oke Bu Anggi, terima kasih sebelumnya. Ibu boleh live atau masih pengen di sini boleh? Saya live aja mau masak, Sir Jimmy. Live aja mau masak ya Bu. Oke, Zulfi juga boleh live ya.